Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang diagram alir atau biasa disebut dengan flowchart. Flowchart itu apa sih? Ibu berikan gambaran dulu. Misalnya, kalau kita mau buat sebuah rumah, kita kan butuh yang namanya denah ya, atau rancangannya. Nah, di denah itu nanti ada keterangan di mana pintunya, kamarnya ada berapa, pintu keluarnya bagaimana, masuknya di mana. Itu kalau kita membuat rumah, kita butuh yang namanya denah. Nah, fungsi diagram alur ini hampir sama seperti denah. Diagram alir atau flowchart adalah diagram yang menggambarkan susunan logika dari suatu program. Nah, untuk menggambarkan ini nanti kita membutuhkan beberapa simbol. Simbol-simbol flowchart ini harus kalian hafal di luar kepala. Pertama kita punya simbol seperti ini, kapsul. Ini adalah nama simbolnya terminal, digunakan untuk mengawali dan juga mengakhiri flowchart. Kemudian ada simbol jajaran genjang seperti ini untuk input dan output. Jadi kalau ada masukan dan juga keluaran, maka kalian gambarkan dengan menggunakan jajaran genjang seperti ini. Kemudian untuk proses menggunakan persegi panjang ya, bisa untuk mengolah data, menghitung dan sebagainya, kita gunakan simbol persegi panjang. Oke. Kemudian berikutnya ada belah ketupat, ini untuk decision ya, untuk percabangan. Decision ini, kotak keputusan ini biasanya di dalamnya berisi tanda tanya ya, pertanyaan. Kemudian decision ini harus diakhiri dengan dua garis ya. Garis itu menunjukkan ya dan atau tidak. Kemudian ada subroutine, ini untuk memanggil subprogramnya ya. Kemudian ada on page connector, menghubungkan diagram alur yang terputus di mana bagian tersebut masih berada pada halaman yang sama. Kemudian ada flow line. Di flowchart nanti ada garis. Garis itu harus memiliki tanda panah karena itu akan menunjukkan arus datanya. Kemudian ada off page connector seperti ini. Ini untuk menghubungkan sambungan dari bagian flowchart yang terputus di mana sambungannya berada pada halaman lain. Kemudian ada preparation seperti ini. Ini adalah untuk memberikan nilai awal atau harga awal ya. Sekitar seperti ini. Nah, itu adalah kurang lebih 9 simbol flowchart yang harus kalian pahami dan juga nanti dihafalkan. Kemudian diagram alir program ini terdiri atas yang pertama biasanya adalah kita sebut dengan IPO ya, input, proses, lalu output. Atau input itu merupakan pembacaan atau pemasukan data ke dalam komputer. Proses ini adalah melakukan komputasi atau perhitungan terhadap data tersebut, lalu outputnya itu mengeluarkan atau mencetak ya. Flowchart itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama flowchart sederhana ya, seperti ini kurang lebih. Ada input, proses, lalu output. Selalu diawali dan juga diakhiri. Awal, input, proses, output, akhir ya. Kemudian nanti Ibu contohkan, Ibu bahas lagi struktur yang kedua dulu. Struktur yang kedua adalah struktur branching atau percabangan. Nih ya, contohnya seperti ini. Ada input, proses, kemudian di sini ada decision tadi ya, percabangan. Tadi Ibu bilang decision ini harus diakhiri dengan dua garis, iya atau tidak. Kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana. Kemudian baru N. Kemudian struktur yang ketiga adalah looping. Looping ini adalah perulangan ya. Sama, perulangan ini biasanya ditandai dengan decision juga. Di sini untuk menentukan akan berulang atau tidak. Dan decision selalu diakhiri dengan dua flow line. Ya-nya kemana, tidaknya kemana. Nah, itu merupakan tiga struktur dari flowchart ya. Lanjut kita akan bahas mulai dari contoh flowchart yang sederhana ya. Di sini kita punya menghitung luas segitiga. Luas segitiga diketahui rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Oke, setelah tadi kita mengenal 3 struktur dari
flowchart, yaitu struktur sequence. Ini untuk program yang sederhana. Kemudian ada struktur branching untuk percabangan dan struktur looping untuk perulangan. Berikutnya kita akan coba bahas mengenai contoh-contoh pembuatan flowchart. Oke, untuk flowchart ini kalian bisa gunakan untuk membuatnya, kalian bisa gunakan bermacam-macam software. Bisa menggunakan Visio, ini berbayar ya. Kemudian ada Kitmind, ini tinggal search di sini, Lucid, Visual Paradigm, kemudian ada Enterprise Architect. Silahkan mau yang mana boleh ya. Kalau untuk flowchart sederhana mungkin masih bisa pakai Microsoft Word, tapi kalau nanti udah lebih kompleks, maka kalian membutuhkan software-software untuk menggambar atau membuat flowchart. Oke, pertama, misalnya contoh flowchart sederhana. Kemarin kita membahas tentang penjualan telur ya. Jadi ada harga telurnya berapa, kemudian masukkan jumlah telur, nanti langsung keluar total bayar. Nah, ini akan buatkan dua versi. Versi yang pertama tadi, begitu programnya dimulai, kalian diminta untuk memasukkan harga telur. Berarti masukkan ya, berarti tambahkan simbol input output, yaitu jajaran genjang. Setelah masukkan harga telur, masukkan apa lagi? Masukkan jumlah beli, tambahkan lagi simbol jajaran genjang input. Lalu setelah harga dan jumlah di input, prosesnya menggunakan persegi panjang. Total bayar adalah sama dengan harga kali jumlah beli. Setelah total bayar ketemu, lalu cetak. Output sama seperti input, simbolnya adalah jajaran genjang. Cetak, total, bayar, lalu N. Ini adalah flowchart sederhana. Terus bagaimana kalau misalkan harga telurnya sudah kita tentukan, yaitu misalkan 20.000, maka kalian harus menggambarkan di sini dengan preparation. Preparation itu segi 6 seperti ini, artinya pemberian nilai awal. Ya, ini contoh yang berbeda. Kalau programnya sudah kalian tentukan nilainya, misalkan harga telurnya sudah ditentukan, maka kalian butuh yang namanya preparation. Masukkan simbol preparation, lalu tulis di situ misalkan harga telurnya berapa, kemudian input jumlah beli karena harus diinput, maka gunakan simbol input, lalu hitung sama, kemudian cetak ya. Perbedaannya penggunaan input dan juga preparation. Kalau preparation ini berarti nilainya sudah kalian tentukan. Oke, ingat untuk flowchart garisnya selalu memiliki panah ya, row, karena ini menunjukkan alur datanya, flow line-nya dari mana ke mana ya. Kemudian untuk flowchart branching atau percabangan, contohnya misalnya tadi masih dengan program penjualan telur, misalkan kita masukkan harga telur, masukkan jumlah belinya, hitung total bayarnya, lalu di situ misalkan ada diskon. Kalau total bayarnya lebih besar dari 50.000, maka diskon 5%. Sedangkan jika tidak, maka kurang dari 50.000, maka dia tidak mendapatkan diskon ya. Nah, ini seperti ini, perhatikan input, lalu input, proses. Di sini di dalam decision itu bentuknya adalah pertanyaan ya, tanda tanya. Apakah total bayar lebih besar dari 50.000? Lalu setelah decision ini selalu ada dua flow line, yaitu ya dan tidak. Ya-nya kemana, tidaknya kemana. Oh, ya-nya di sini akan menghitung diskon 5%. Kalau tidak, maka tidak ada yang dihitung misalnya. Ya. Nih, ini contoh percabangan. Decision berupa tanda tanya, berupa kalimat tanya, kemudian diakhiri dengan ya dan tidak. Kemudian struktur yang berikutnya adalah struktur looping atau perulangan. Sama, di sini masukkan harga telur, masukkan jumlah beli, lalu proses, lalu output. Setelah output, kalian bisa tambahkan looping. Loopingnya apa? Apakah mau membeli lagi? Kalau mau beli lagi kan berarti harus masukkan harga telur lagi, misalnya. Berarti decisionnya beli lagi, misalkan tanda tanya. Apakah iya? Kalau iya kemana? Flow line-nya iya, balik lagi ke
awal program. Kalau tidak, langsung end. Ya, ini adalah contoh flowchart dengan looping atau percabangan. Kemudian latihan 1, di situ disebutkan bahwa ada gross mempunyai nilai 10. Kemudian harga buah itu sama dengan gross dikali 144. Maka kode programnya seperti apa? Kode programnya kita buat, misalnya di sini karena grossnya harus di input, misalkan, berarti di sini gross, ibu buat gross input integer input, masukkan jumlah grossnya misalnya. Kemudian buah sama dengan gross kali 144. Lalu print cetak harga buah sama dengan buahnya, ini hasil perhitungan ini. Maka outputnya seperti ini. Masukkan gross, cetak harga buah. Ya. Ini adalah penulisan algoritma dengan menggunakan pseudocode, kemudian kode program, dan yang berikutnya nih misalkan nih ya, ini contoh dari flowchart yang ada di contoh soal kalian. Nih. Latihan soalnya seperti ini. Oke, ya. Jadi ada flowchart seperti ini, lalu berubah menjadi bahasa dalam kode program, maka kode programnya seperti ini. Kemudian di sini berikutnya adalah membuat flowchart. Ada flowchart untuk menghitung keliling lingkaran 2pi kali r, ya. Seperti apa kode programnya? Maka kode programnya di sini pseudocode-nya 3pi 3,14, lalu input r sama dengan 20, lalu hitung kelilingnya. Ibu sudah buatkan pi 3,14, kemudian kelilingnya berapa, lalu outputnya kurang lebih seperti ini. Di latihan yang ketiga, ini adalah flowchart untuk menghitung bilangan, ya. Apakah bilangan tersebut tercetak seperti apa hasilnya. Nah, kita lihat di sini ada nilai pemberian nilai awal bilangan sama dengan 0. Kemudian jika bilangan kurang dari 12, jika iya, maka bilangan ditambah 4, lalu dicetak bilangannya, lalu kembali dicek apakah bilangan kurang dari 12, dan seterusnya. Jika bilangan kurang dari lebih dari 12, maka programnya N. N ini tidak harus di bawah, ya, bisa di samping juga boleh. Nah, seperti ini. Bilangannya kan ini masih 0, ya, berarti sudah diberikan nilai awal bilangannya sama dengan 0. Apakah bilangan kurang dari 12? Iya, tentu 0 kan kurang dari 12, ya. Jika iya, berarti 0 itu bilangannya 0 akan ditambah dengan 4, hasilnya 4. 4 ini setelah dicetak, dia akan dicek lagi apakah bilangannya sekarang sudah 4, kurang dari 12, 4 kurang dari 12, iya, maka akan ditambah lagi. 4 ditambah 4 sama dengan bilangan yang sekarang, cetak 8. Si 8 ini akan di looping lagi nih ke atas. Apakah 8 kurang dari 12? Iya. Maka 8 akan turun ke bawah, 8 tambah 4, 12. Berarti bilangan yang sekarang adalah 12. Cetak 12-nya, lalu looping lagi ke atas, dicek. Sekarang bilangannya sudah 12. Apakah 12 kurang dari 12? Tidak. Maka dia berakhir. Nah, itu kurang lebih seperti ini pseudocode-nya, lalu hasil outputnya, kode programnya seperti ini. Menggunakan while. Bilangan nilai dasarnya 0. Selama bilangan kurang dari 12, maka lakukan perintah ini. Tambahkan bilangan dengan 4, lalu print bilangannya. Jika di luar ini, maka print goodbye. Maka hasilnya seperti ini. Ya, ini latihan 3. Kemudian berikutnya latihan 4, ini adalah flowchart-nya. Jika diinput nilainya sama dengan 80, maka keterangan yang tercetak adalah ini input nilainya kurang, jika nilai lebih dari 70, maka keterangannya dulu, jika tidak maka Anda head, lalu cetak keterangan. Seperti apa? Oke, tadi kita sudah sampai di latihan 4.
kita akan menginput nilai yang diinput 80. Jika nilai lebih dari 70, apakah nilai lebih dari 70? Ya. Kalau iya maka cetak keterangan lulus, jika tidak maka cetak keterangan Anda HER. Ya, nanti kita coba dua-duanya. Lalu buat dari flowchart ini, buat kode programnya, maka kurang lebih seperti ini. Apakah nilai lebih dari 70? Ini adalah penyeleksian kondisi. Penyeleksian kondisi berarti menggunakan if. Input nilainya, nilai, input, masukkan nilainya. Jika nilai lebih dari 70, perintahnya adalah print Anda lulus. Selain itu, maka print Anda HER. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Jika Ibu input nilainya 80, Anda lulus. Jika input 60, Anda HER. Ya. Kemudian latihan kelima, ada flowchart lagi seperti ini. Ada pemberian nilai awal, bilangannya sama dengan 1. Kemudian ada pengecekan kondisi, penyeleksian kondisi. Apakah bilangan kurang dari 10? Jika iya, maka cetak bilangan. Jika tidak, maka berakhir programnya. Setelah cetak bilangan, dia diminta lagi bilangannya tambahkan 1. Ya, berarti tadinya misalkan ini 1 kurang dari 10, iya, maka cetak 1 tambah 1, sekarang bilangannya jadi 2. Lalu looping ke atas lagi, dicek lagi apakah 2, bilangannya kan sekarang udah 2, kurang dari 10, iya, cetak lagi 2, lalu 2-nya ditambah lagi dengan 1, jadi 3. Sekarang bilangannya 3. Ke atas lagi, looping lagi, 3 kurang dari 10, iya, maka ke bawah lagi, seterusnya sampai misalkan menghasilkan nilai yang tidak memenuhi syarat dari penyeleksian kondisi yang di sini. Kurang lebih seperti ini pseudocode-nya, dan kode programnya hanya sesederhana ini. Pemberian nilai awal, bilangan sama dengan 1. Saat kondisinya bilangan kurang dari 10, maka perintah yang ini dijalankan. Print bilangannya, lalu bilangan bil plus 1. Jika tidak sesuai dengan ini, maka print selesai. Nah, kurang lebih seperti ini outputnya. Oke. Kemudian latihan 6, ini membuat flowchart dan program Python untuk membaca 6 bilangan bulat, yaitu A, B, C, D, E, F. Hitung jumlah dan rata-rata dari bilangan tersebut, cetak jumlah bilangan dan rata-ratanya. Baca 6 algoritmanya ya, baca 6 bilangan, hitung jumlahnya, hitung rata-rata, cetak jumlah dan rata-rata. Maka seperti apa? Kurang lebih seperti ini, membesarkan dulu. Oke. Start ya, mulai. Kemudian di sini ada pemberian nilai awal ya. Jadi kita tambahin aja nilainya, terserah Ibu di sini berikan nilainya A sama dengan 1, B3, C4, D8, E2, F6. Kalian terserah mau berapa nyobanya nanti. Setelah itu diminta hitung jumlahnya, berarti setelah preparation langsung nggak ada input lagi nih, langsung proses. Hitung jumlah A, B, C, D, E, F ditambahkan. Hitung rata-rata A, B, C, D, E, F, karena ada 6 berarti dibagi 6. Lalu cetak jumlah bilangan, cetak jumlah bilangan, ini harusnya sekali ya. Ini harusnya yang bawah cetak jumlah rata-rata bilangan. Oke, seperti itu. Kode programnya seperti apa? Kode programnya kurang lebih seperti ini ya. Ibu berikan nilai awal dulu, A sama dengan 1, B sama dengan 3, sampai dengan F sama dengan 6. Ini pemberian nilai awal. Lalu langsung proses jumlah, dijumlahkan, rata-ratanya jumlah dibagi 6, lalu dicetak. Perintah cetaknya seperti ini. Bilangannya dicetak dulu, baru kemudian jumlah bilangannya adalah hasil dari ini, proses ini. Kemudian jumlah rata-ratanya adalah memanggil proses ini. Kurang lebih outputnya seperti ini yang akan dihasilkan. Nah, itu ya. Jadi kemarin di pertemuan 1 kan kita sudah belajar bagaimana caranya menuliskan logika pemrograman. Itu ada 3 cara. Yang pertama dengan bahasa sehari-hari, contohnya seperti ini, pseudocode. Kemudian dengan kode program, dan berikutnya dengan flowchart. Jadi gunanya itu ya, agar kalian bisa memahami bagaimana cara menuliskan program dengan pseudocode, dengan flowchart, ataupun dengan kode program harus saling bersinambung ya. Oke, untuk flowchart kurang lebih seperti itu. Oh ya, Ibu tunjukkan dulu. Ini contoh Gitmind yang Ibu pakai untuk pembuatan flowchartnya. Nanti kalian misalkan mau buat, tinggal
dibuat aja new misalnya ya. Kemudian di sini misalnya ibu buat mau buat flowchart, new flowchart, nanti langsung muncul lembar kerjanya. Nah, cari di sini. Ingat, ini bukan terminal yang terminalnya bukan elips tapi yang ini. Langsung diklik aja seperti ini. Untuk tulis tinggal klik, tinggal diketik misalkan start. Lalu untuk berikutnya misalkan input. Ini bukan input yang ini ya, karena ini ujungnya tidak lancip. Kalian cari misalkan di sini yang general. Cari yang general, nanti muncul ini. Jajaran jenjang ini. Nah, seperti ini. Untuk membuat garisnya tinggal pakai ini atau bisa di sini. Ini ada tanda panah, klik aja. Langsung klik ke mana yang mau dituju. Nah, tinggal diluruskan. Ya. Nanti silahkan dicoba, boleh pakai Kitmind ataupun software yang lainnya. Kalau mau save tinggal di save. Ya, nanti ini di-download dulu softwarenya. Kalau mau pakai ini silahkan. Ini udah cukup lengkap untuk membuat flowchart. Oke, dari Ibu untuk hari ini cukup sekian. Nanti untuk pertanyaan jawab tanya jawabnya kita lakukan di WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.